Marc Marquez kembali menggebrak. Kemenangan di sprint race GP Argentina bukti kebangkitannya. Marc Marquez terus menunjukkan kilas balik kejayaannya. Sang juara 8 kali kembali menghidupkan performa terbaiknya di sprint race Grand Prix Argentina dengan kemenangan gemilang yang membangkitkan sensasi 2019. Balapan di Termas-de-Rio Hondo ini menjadi ajang pembuktiannya dan setelah melintasi garis finish sebagai pemenang, Marquez berbagi kegembiraannya dengan Izaskun Ruiz dan Dani Pedrosa di DAZN. Saya mulai menemukan jalan yang tepat. Yang terpenting adalah kami konsisten di semua sesi latihan, dan itulah yang kami kejar, ujar Marquez dengan penuh semangat. Baginya, kunci kesuksesan terletak pada stabilitas ritme balapan, bukan soal selalu menjadi yang tercepat, tapi tetap kuat dan tanpa fluktuasi. Konsistensi itu segalanya. Jangan sampai naik turun, tegasnya. Balapan sprint kali ini menghadirkan pertarungan intens antara Marc dan saudara kandungnya, Alex Marquez, yang tampil luar biasa cepat. Wah, saya benar-benar harus kerja keras kali ini. Alex melesat dengan kecepatan gila. Dia hampir menyamai rekor sirkuit dan saya kesulitan untuk membuka jarak, ungkap Marc. Persaingan antara kakak beradik ini berlangsung ketat dengan Alex terus menekan di setiap tikungan. Namun di beberapa lap terakhir, Alex mulai kehilangan sedikit kecepatan, momen yang langsung dimanfaatkan Marc untuk mengunci kemenangan. Salah satu senjata utama Marquez musim ini adalah start yang luar biasa. Bahkan Dani Pedrosa pun penasaran dan bertanya, gimana caranya kamu bisa selalu melesat seperti peluru saat start? Marc pun menjawab dengan penuh percaya diri, kami benar-benar mengasah ini sejak pramusim. Kami terus mencari setelan elektronik terbaik agar saya bisa tetap konsisten. Selain itu, saya juga harus pintar memainkan rem belakang dan throttle. Untungnya semua berjalan sesuai rencana dan start saya semakin tajam. Menatap balapan hari Minggu, Marquez tahu masih ada detail kecil yang perlu disempurnakan. Tapi semangatnya tetap membara. Ada dua hal yang belum benar-benar saya suka. Kalau kami bisa menyempurnakannya, saya bisa lebih kencang lagi. Katanya optimistis. Namun, jika setelan motor masih belum sempurna di sesi warm-up, Marquez sudah menyiapkan rencana cadangan. Kalau begitu, kami harus main strategi dan pintar-pintar mengelola ban, ujarnya dengan tatapan penuh keyakinan. Tapi tantangan belum berakhir. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia dipastikan bakal jadi lawan berat di balapan utama. Ini akan jadi balapan yang panjang dan penuh taktik. Ban harus dikelola dengan baik karena di paruh kedua balapan, performanya pasti menurun. Alex punya ritme luar biasa dan pasti bertahan sampai akhir. Pecco Bagnaia selalu tampil lebih kuat di hari Minggu, jadi dia juga bakal jadi ancaman besar. Saya yakin podium dan kemenangan akan diperebutkan di antara kami bertiga. Pembalap Ducati, Marc Marquez, tampil luar biasa dan sukses mengamankan kemenangan di sprint race MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas-de-Rio Hondo, Minggu 16 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak start, Marquez langsung tancap gas dan mempertahankan posisi terdepan, diikuti oleh Alex Marquez yang juga tampil impresif. Di belakang mereka, Bagnaia langsung melakukan manuver ciamik dengan menyelip Johann Zarco untuk merebut posisi ketiga. Tak hanya itu, duel sengit pun terjadi antara Bagnaia dan Fabio Quartararo dalam perebutan podium.
Sayangnya, Brad Binder mengalami kecelakaan di sektor ketiga lap pertama, memaksa bendera kuning berkibar. Franco Morbidelli pun berada dalam investigasi karena diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Aksi menegangkan terus berlanjut. Setelah disalip Pedro Acosta, Quartararo harus rela turun ke posisi 6 setelah juga dilewati Johann Zarco di lap kedua. Sementara itu, Marquez tetap melaju di depan dengan bayang-bayang ketat dari Alex Marquez. Lap kelima menjadi momen penuh drama. Fermin Aldeguer dan Miguel Oliveira mengalami kecelakaan di sektor pertama, dengan Aldeguer masih bisa melanjutkan balapan meskipun berada dalam investigasi. Pada lap ke-7, Marquez dan Alex semakin melesat jauh, meninggalkan Bagnaia dengan selisih 2,247 detik. Dominasi Marc Marquez benar-benar tak terbendung. Meskipun Alex Marquez dan Bagnaia berusaha mengejar, sang juara tetap mempertahankan kecepatannya hingga garis finish. Marc Marquez resmi menjadi pemenang sprint race MotoGP Argentina 2025. Alex Marquez finish di posisi kedua. Bagnaia meraih podium ketiga. Kemenangan ini semakin membuktikan ketangguhan Marc Marquez di lintasan. Apakah ia akan kembali berjaya di balapan utama? Kita nantikan aksinya. Marc Marquez, sang pemimpin klasemen tampil ganas sejak awal, langsung melanjutkan dominasinya dari Thailand dengan mencatat waktu tercepat di sesi latihan pembuka akhir pekan ini di Argentina. Tak berhenti di situ, Marquez kembali menunjukkan taringnya di sesi sore. Dengan Ducati pabrikan yang dikendarainya, ia mencetak rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 37,295 detik, unggul 0,135 detik dari rival-rivalnya. Kecepatan luar biasa yang ia tunjukkan dalam long run dan time attack semakin mengukuhkan statusnya sebagai kandidat kuat untuk merebut kemenangan akhir pekan ini. Namun, Marquez tidak jemawa. Ia menyebut ada 4 nama yang berpotensi mengganggu perjalanannya menuju podium tertinggi. Alex Marquez lagi-lagi tampil luar biasa di sini, dia pasti akan jadi ancaman, ujarnya kepada situs resmi MotoGP. Fabio Di Gianantonio juga mencatat lap yang sangat bagus. Memang dalam hal kecepatan ia masih sedikit tertinggal, tapi saya yakin dia akan semakin mendekat. Peko Bagnaia, dia memang jatuh, tapi kecepatannya tetap mengerikan. Lalu ada Marco Bezzecchi. Kita tahu Bezzecchi pernah menang di sini pada 2023, dan Aprilia juga punya rekam jejak bagus di trek ini. Jadi, saya yakin Bezzecchi akan tampil kuat. Karena MotoGP Argentina absen dari kalender musim lalu, Marquez akhirnya kembali mengaspal di Termas de Rio Hondo untuk pertama kalinya sejak 2019. Namun, ada satu tantangan besar, ia belum pernah mengendarai Ducati di trek ini sebelumnya. Dan itu sempat membuatnya kelimpungan di FP1 meskipun tetap berhasil mencatat waktu tercepat. Ya, pastinya menyenangkan bisa membuka akhir pekan dengan baik, kata Marquez. Tapi jujur, di FP1 saya sedikit kesulitan. Baru di FP2 saya merasa jauh lebih nyaman. Apa penyebabnya? Marquez menjelaskan bahwa ini pertama kalinya ia menggeber Ducati di trek ini, dan mereka belum punya basis pengaturan elektronik yang pas. Terutama di bagian engine brake, yang sangat berpengaruh pada gaya balap khasnya. Awalnya, sistem elektronik saya belum optimal,
Tapi dari FP1 ke FP2, kami berhasil melakukan perbaikan besar, terutama untuk meningkatkan konsistensi. Dan kini Marquez fokus ke hari Sabtu, di mana ia harus terus beradaptasi dengan trek yang semakin membaik setiap sesi. Besok bakal jadi hari yang sangat krusial. Trek terus berkembang, jadi penting untuk memahami bagaimana cara menyesuaikan gaya balap dan setup motor. Ketika ditanya mana yang lebih membuatnya puas, rekor lap baru atau kecepatannya dalam long run, Marquez langsung menjawab kecepatan. Dengan ban medium maupun soft, saya merasa sangat nyaman. Time attack memang selalu spesial, tapi yang paling penting besok adalah mengamankan posisi start di barisan depan. Itu target utama. Tapi soal kecepatan, saya merasa sangat percaya diri. Pembalap Ducati, Marc Marquez tampil luar biasa dalam sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, Marquez mencatatkan waktu tercepat dan mengamankan posisi puncak. Dengan waktu lap fantastis 1 menit 37,295 detik, Baby Alien sukses mengungguli Fabio Di Giannantonio yang harus puas di posisi kedua dengan selisih hanya 0,135 detik. Sementara itu Alex Marquez, sang adik yang membela Gresini Racing, juga tak mau kalah dan melengkapi 3 besar dalam sesi selama 60 menit yang penuh drama ini. Sempat menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 38,205 detik. Alex Marquez digusur oleh Marc Marquez, yang akhirnya mencatatkan 1 menit 38,184 detik dan merebut posisi teratas. Di sisi lain, Francesco Bagnaia masih kesulitan menemukan ritmenya dan terjebak di urutan kelima dengan selisih 0,787 detik dari Marquez. Tak puas dengan catatan waktunya, Marquez terus memacu Ducati Desmos di GP 25 dan kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 37,739 detik. Johann Zarco memberikan ancaman dengan merangsek ke posisi kedua, hanya terpaut 0,267 detik dari Marquez. 30 menit tersisa, tensi semakin meningkat. Bagnaia semakin terpuruk ke urutan ke-7, sementara Bezzecchi mengincar kesempatan untuk menyalip Zarco. Sayangnya nasib sial menimpa Zarco ketika berusaha memperbaiki waktunya, ia justru terjatuh di tikungan 2. Memasuki 20 menit terakhir, Marquez masih kokoh di puncak meski Bezzecchi semakin menempel ketat dengan selisih 0,181 detik. Di sisi lain, Bagnaia makin terdesak bahkan terancam tidak lolos ke Q2 setelah melorot ke posisi ke-10. Keadaan semakin memanas. Pedro Acosta mengejutkan banyak pihak dengan meluncur ke posisi kedua berkat sebuah hot lap brilian. Dan kemudian dalam 15 menit terakhir, Bezzecchi mencuri puncak klasemen dengan catatan 1 menit 37,510 detik menendang Marquez ke posisi kedua. Namun, Marquez tak tinggal diam. Merasa tak terima posisinya direbut, ia segera keluar dari paddock untuk menjalani run keempatnya. Hasilnya, boom! Marquez kembali merebut posisi teratas dengan waktu terbaik 1 menit 37,438 detik. Drama berlanjut di 4 menit terakhir. Bagnaia semakin terpuruk setelah terjatuh di tikungan 2, mengubur harapannya untuk memperbaiki catatan waktu. Hingga bendera finish dikibarkan, tak ada yang mampu menyaingi Marc Marquez. Dengan waktu 1 menit 37,295 detik,
Sang juara dunia 8 kali ini menegaskan dominasinya di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Duel panas langsung tersaji di sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Argentina 2025. Bertempat di sirkuit Termas de Rio Hondo, Jumat malam waktu Indonesia Barat, Marc Marquez dari Ducati Lenovo tampil ganas dan mencatatkan waktu tercepat. Sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru kesulitan dan terpuruk di peringkat ke-16. Sejak awal sesi pertarungan sengit langsung tersaji. Johann Zarco melesat lebih dulu dengan catatan waktu terbaik, membuat para rivalnya harus bekerja ekstra keras. Selama 10 menit pertama, tak ada satupun pembalap yang mampu menandingi kecepatan Zarco. Namun, persaingan semakin menggila. Di menit ke-10, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing menyodok ke posisi pertama, menggusur Zarco. Tapi drama belum selesai, hanya berselang 3 menit, Alex Marquez mencetak waktu terbaik dan menggeser Bezzecchi. Bagaimana dengan sang juara dunia 6 kali, Marc Marquez? Ia sempat tertahan di posisi ke-10, tapi jangan pernah meremehkan The Baby Alien. Pada menit ke-18, Marquez menunjukkan tajinya dengan menembus posisi teratas. Sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Zarco kembali menggila dan merebut kembali posisi pertama. Dengan 15 menit tersisa, tensi semakin memanas. Zarco tetap memimpin, diikuti Marc Marquez dan Bezzecchi, sementara Alex Marquez menempel di posisi keempat. Lalu memasuki 10 menit terakhir, Bezzecchi kembali unjuk gigi dengan mengalahkan waktu Marc Marquez untuk menempati posisi kedua. Tapi inilah Marc Marquez. Di 6 menit terakhir, ia menggeber motornya dengan maksimal dan mencatatkan waktu fantastis 1 menit 38,937 detik. Tak ada yang bisa menyaingi kecepatannya dan ia pun menutup FP1 sebagai yang tercepat. Di belakangnya, Zarco harus puas di posisi kedua, sementara Alex Marquez melengkapi 3 besar. Di sisi lain, nasib kurang baik menimpa Francesco Bagnaia yang tertinggal jauh di posisi ke-16. MotoGP Argentina baru saja dimulai dan persaingan sudah membara. Siap-siap untuk aksi lebih dahsyat di sesi berikutnya. Bintang baru tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, memilih untuk tetap membumi dan menahan ekspektasi menjelang MotoGP Argentina akhir pekan ini. Meski membuka musim dengan luar biasa di Grand Prix Thailand, ia enggan sesumbar bakal mendominasi lagi. Sang juara dunia 8 kali itu tampil memukau dalam debutnya bersama Ducati, mencetak pole position dan memborong kemenangan di sprint race serta balapan utama. Hasil fantastis ini langsung membawanya ke puncak klasemen posisi yang terakhir kali ia nikmati pada akhir 2019. Kini dengan performanya yang begitu mengesankan, banyak yang yakin Marquez akan kembali unjuk gigi di Termas de Rio Hondo, trek yang punya sejarah manis baginya. Flashback ke 2019, di sini Marquez tampil begitu dominan. Ia memimpin balapan dengan selisih lebih dari 12 detik, lalu melambat di lap terakhir dan tetap menang dengan jarak hampir 10 detik. Namun meski punya catatan gemilang di Argentina, Marquez tetap memilih untuk menurunkan ekspektasi.
Menjelang sesi latihan Jumat, ia menegaskan bahwa trek ini penuh tantangan dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Marquez berkata, "Kami akan memahami sepanjang akhir pekan." Start di Thailand memang luar biasa dengan kemenangan ganda, itu sangat penting. Tapi begitu pulang, orang-orang mulai banyak bicara. Kami tetap tenang dan fokus pada pekerjaan kami seperti yang kami lakukan di Thailand.